baik di 102,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang insan mesra dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini kita akan live event dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Parepare untuk rapat paripurna penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020. Dijadwalkan hari ini akan berlangsung dan sementara kita bisa menyaksikan sudah hadir Wali Kota Parepare HM Topan Pawe dan juga Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim diikuti oleh dua pimpinan sudah hadir di meja utama, yaitu Ketua DPRD Kota Parepare Ibu Haji Hartina Tipu dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasmin Hamid. Selanjutnya insan mesra kita akan menyimak live event kita untuk di pagi hari ini. Sekali lagi ini merupakan agenda rapat paripurna untuk penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan APBD Kota Parepare untuk tahun anggaran 2020 dan cara ini kita akan live untuk di pagi hari ini. Ya, kami masih menantikan rapat paripurna yang akan dibuka oleh Ketua DPRD Ibu Haji Hartina Tipu. Sementara masih tahap persiapan untuk pembukaan di pagi hari ini. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Pak Sekretaris Daerah Kota Parepare, para asisten, Kepala SKPD, Direktur Rumah Sakit Andi Makassau, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare, para kepala bagian yang sempat hadir dalam rapat paripurna ini, serta hadirin sekalian yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan perkenannya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan acara penyerahan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020 Sebelum kami membuka acara rapat paripurna, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Dr. HM Topan Pawe SHMH, atas terpilihnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan pada Musda ke-10 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta. Semoga Bapak Dr. HM Topan Pawe memegang amanah ini dan sukses memegang pimpinan Partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat paripurna, hadirin yang berbahagia.
berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 19 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-29 masa persidangan ketiga tahun sidang ke-1 rapat tahun 2020 saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penjelasan rancangan KUA PPS perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2020 oleh Wali Kota Parepare. Ketiga, penyerahan rancangan KUA PPS perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 oleh Wali Kota Parepare kepada Ketua DPRD Kota Parepare. Acara keempat, rapat paripurna dewa yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Kita memasuki ke acara kedua, penjelasan rancangan KUA PPS perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2020 oleh Wali Kota Parepare. Kepada Bapak Wali Kota kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang saya banggakan dan sama-sama kita cintai. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, dan segenap kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala bagian, para camat dan lurah lingkup pemerintah Kota Parepare, serta segenap insampers yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama di dalam mengawali KUA PPS untuk perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020, perkenankan saya mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan hidayahnya pula yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu 12 Agustus tahun 2020 kita masih dapat hadir bersama-sama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam rangka penyerahan secara resmi rancangan KUA PPS perubahan Kota Parepare tahun anggaran 2020 kepada Dewan yang terhormat. Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, untuk mengimplementasikan rencana kerja pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Parepare ke dalam dokumen penganggaran, maka perlu disusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. KUA APBD memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 85 Permendagri 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan umum APBD juga memuat kondisi, indikator, dan rancangan target ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan RAPBD, dan strategi pencapaiannya yang termuat dalam langkah-langkah konkret dalam pencapaian target. Dalam kebijakan umum, anggaran dimaksudkan harmonisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya,
Adapun dasar perubahan APBD adalah sesuai dengan pasal 154 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran satuan kerja jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan dalam keadaan darurat dan dalam keadaan luar biasa. Selanjutnya, gambaran umum mengenai rancangan KUA PPAS perubahan tahun anggaran ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah. Pada komponen pendapatan asli daerah, pada rancangan KUA PPAS perubahan ini ditargetkan sebesar 142,79 miliar rupiah lebih atau berkurang sebesar 23,11 miliar rupiah lebih atau sebesar 13,93% apabila dibandingkan dengan target pada anggaran pokok tahun 2020. 2. Dana perimbangan. Komponen pendapatan dari dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus dengan estimasi anggaran pada rancangan KUA PPAS perubahan tahun ini menjadi sebesar 557,55 miliar rupiah lebih atau berkurang sebesar 65,80 miliar rupiah lebih atau 10,56% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun anggaran 2020. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan KUA PPAS perubahan ini sebesar 98,29 miliar rupiah lebih atau mengalami pengurangan sebesar 13,39 miliar rupiah lebih atau 12% bila dibandingkan dengan anggaran pokok. Dengan demikian, total target pendapatan daerah pada rancangan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2020 menjadi sebesar 798,64 miliar rupiah lebih atau mengalami pengurangan sebesar 102,31 miliar rupiah lebih atau 11,36% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2020. Berkurangnya target pendapatan asli daerah oleh karena imbas daripada pandemi COVID-19. Demikian pula dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mengalami pengurangan akibat pengalian pembiayaan pada penanganan pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Bapak, Ibu, pimpinan Dewan serta segenap anggota Dewan yang terhormat dan hadirnya berbahagia. B. Belanja daerah. 1. Belanja tidak langsung. Anggaran untuk belanja tidak langsung atau belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, belanja gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta insentif pemungutan restribusi daerah dan PBB, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada partai politik, dan belanja tak terduga. Pos belanja ini menyerap 155,56 miliar rupiah lebih atau mengalami penambahan sebesar 2,21% atau sebesar 1,40 miliar rupiah lebih bila dibandingkan anggaran pokok. 2. Belanja langsung. Belanja langsung atau belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dan pembangunan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Jumlah alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja langsung perubahan tahun anggaran 2020 ini adalah sebesar 493,1 miliar rupiah lebih. Dengan demikian mengalami pengurangan sebesar 65,76 miliar rupiah lebih atau sebesar 11,77% bila dibandingkan dengan anggaran pokok. Bapak, Ibu pimpinan dan Bapak, Ibu para anggota Dewan yang terhormat serta dengan demikian secara akumulasi total
anggaran belanja daerah dalam rancangan KUAPPS perubahan tahun anggaran 2020 ini menjadi sebesar 848 miliar, 58 rupiah lebih yang atau berkurang sebesar 64,36 miliar rupiah lebih atau sebesar 7,05% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun anggaran 2020. Belanja daerah mengalami pengurangan akibat dari refocusing kegiatan oleh karena adanya pengurangan pendapatan daerah baik PAD maupun dana perimbangan. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat terkait presentase antara belanja langsung dan belanja tidak langsung cukup signifikan perbedaannya. Belanja tidak langsung sekitar 41,90%, sedangkan belanja langsung sebesar 58,10%. Ini artinya pemerintah Kota Parepare bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare tetap berkomitmen untuk senantiasa memikirkan anggaran yang dialokasikan kepada belanja pembangunan dan belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat pada porsi yang sangat besar. Saya berharap kondisi ini dapat kita terus pertahankan pada tahun selanjutnya. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. C. Pembiayaan daerah. 1. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dalam rancangan KUAPPS tahun anggaran 2020 ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau silfa sebesar 57,95 miliar rupiah lebih, sehingga ada kenaikan dibandingkan anggaran pokok tahun anggaran 2020 sebesar 37,95 miliar rupiah lebih. 2. Pengeluaran pembiayaan. Anggaran pengeluaran pembiayaan pada rancangan KUAPPS perubahan dialokasikan untuk pembayaran utang pokok sebesar 2,76 miliar rupiah lebih, penyertaan modal pada bansos serba dialokasikan 5,25 miliar rupiah lebih, jadi pada pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan. Bapak pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, beberapa hal yang saya sampaikan tadi masih merupakan gambaran umum rancangan KUAPPS perubahan tahun anggaran 2020. Kemudian terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, tentunya dikomunikasikan lebih lanjut pada rapat-rapat pada tingkat banggar saat pembahasan anggaran dilakukan bersama-sama antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan SKPD. Dan jikalau masih ada yang lebih teknis atau lebih terinci terkait SKPD, maka dapat direkomendasikan untuk dicermati pada rapat komisi. Dan saya ingatkan untuk memperhatikan 3 hal, yaitu taat asas, taat administrasi, dan taat penganggaran. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua, mari kita melakukan pembahasan rancangan KUAPPS ini berdasarkan mekanisme yang ada. Dan harapan kami, mudah-mudahan pembahasan rancangan KUAPPS ini dapat kita tuntaskan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saya percaya bahwa pembahasan rancangan KUAPPS ini akan berjalan lancar jika kita semua senantiasa menjaga kedisiplinan, khususnya kepada tim anggaran pemerintah daerah dan kepada satuan kerja perangkat daerah serta stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudara para pimpinan satuan kerja perangkat daerah agar senantiasa mempersiapkan diri dan tidak meninggalkan Kota Parepare, khususnya selama pembahasan KUAPPS ini, karena sewaktu-waktu saudara bisa diundang oleh ibu anggota Dewan yang terhormat membahas hal-hal yang bersifat teknis meskipun tidak terjadwal dalam agenda pembahasan, kecuali karena sebuah alasan yang sangat mendesak dan penting, itu pun atas persetujuan saya selaku wali kota. Demikianlah penjelasan saya pada kesempatan ini, dan akhirnya saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus tadi dalam rapat paripurna ini. Segenap anggota Dewan, pimpinan anggota Dewan mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat kepada saya, dan ini adalah merupakan isyarat tanggung jawab moral agar supaya menjaga nama baik Parepare, putra Parepare dapat memimpin Golkar Sulawesi Selatan yang merupakan kesempatan kita semua. Dan pada akhirnya, serta para undangan sekalian, atas kerjasama yang baik yang terlaksana yang terjalan semana mestinya, kami berharap semoga pelaksanaan pembahasan rancangan KUAPPS ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga rancangan KUAPPS perubahan ini dapat disepakati dalam jadwal yang telah ditetapkan. Terima kasih. Pada akhirnya saya mengapresiasi penyerahan KUAPPS ini agar supaya Pak Sekda, di bawah kendali Pak Sekda sebagai koordinator TAPD, betul-betul
bisa bersinergi dengan baik, dikomunikasikan baik-baik. Apabila ada hal-hal yang masih tidak jelas dan sifatnya masuk kepada wilayah abu-abu, saya setiap saat bisa dikomunikasikan, karena saya rasakan sekali bahwa kemitraan sinergitas dalam membangun pemerintahan, dalam membangun Kota Parepare dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu sudah mulai tergambarkan secara baik pula. Jadi saya titip Pak Sekda agar supaya bisa terkontrol dan terkendalikan semua dengan baik kepada satuan kerja perangkat daerah, khususnya terkait kapasitas mereka sebagai pengguna anggaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat karunia dan jalan yang mudah, serta memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua dalam upaya kita mewujudkan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerukun asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota yang maju, mandiri dan berkarakter. Terima kasih kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Parepare yang telah menyampaikan penjelasan rancangan KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu acara ketiga, penyerahan rancangan KUA PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare tahun anggaran 2020 oleh Wali Kota Parepare kepada Ketua DPRD Parepare. Untuk acara penyerahan ini kami persilahkan kepada Bapak Wali Kota Parepare untuk mengambil tempat dan pimpinan sidang kami serahkan kepada Wakil Ketua. Pimpinan sidang saya terima. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pimpinan sidang saya akan terbuka. Pimpinan sidang kami terima kembali. Ya, demikian tadi penyerahan naskah KUA DPS Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kepada Ketua DPRD Kota Parepare. acara terakhir yaitu acara penutup. Sebelum saya menutup acara paripurna, izinkan saya mengucapkan atas kehadiran Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Parepare. Di tengah kesibukan beliau, si sempat hadir secara fisik dalam rapat ini. Serta Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare, serta hadirin sekalian. Dengan mengucapkan rapat paripurna DPRD Kota